Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah. Dan sekarang aku udah bersama Habib Usman. Kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih sama jamaah yang ada di rumah. Kita masuk yuk ke segmen Titip Doa, aminin ya. Lah, aduh. iya. Amin, amin, amin. Gitu, Bib. Keren banget ini. Kan katanya kalau misalnya didoain, insya Allah diaminin sama banyak orang. Insya Allah lebih cepat terkabul. Habib pernah bilang gitu kan. Aminin ya. Amin, amin, amin. Sampai 3 kali diamininnya ya. Kalau gitu langsung aja ya. Titip doa yang pertama dari siapa ya? Aku bacain ya. Ini dari kayak Pak Tarno gini. Dari Instagram @dianchandra88 nih. Assalamualaikum Ustadz, mohon doanya untuk ibunda saya yang saat ini sedang dirawat di RS, di rumah sakit. Karena sakit di sekitaran perut. Semoga beliau sehat selalu dan segera pulih kembali. Habib Usman, mohon Mudah-mudahan ibunya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah muftah lana wa sehat walafiat, dan juga penonton di rumah semoga mendapatkan sehat walafiat. Sebagaimana ada sebuah cerita seorang sahabatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berjalan ke satu tempat, dia ada di daerah atau di sebuah kampung yang dimana masuk ke situ ada wabah, ya kan? Maka dia doakan dengan baca Fatihah doang. Diniatkan dibaca Fatihah, dipegang dan berharap akan kesembuhan dengan surat Al-Fatihah. Oh, Masya Allah. Akhirnya Allah berikan kesembuhan, dikasih dia seekor kambing. Dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku bacakan Fatihah disembuhin. Dikasih kambing lagi. Dikasih kambing, kambingnya gimana? Akhirnya kambingnya dibagikan dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya apa? Maknanya Fatihah ternyata adalah syifa, penyembuh. Jadi kalau misalkan ada seorang yang sakit atau keluarga yang sakit, bacakan surat Al-Fatihah, karena di dalam Al-Quran 6.666 ayat semuanya tergandung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah itu. Al-Quran di dalamnya Fatihah. Fatihah intisarinya adalah yakni Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan Bismillah baca Fatihah, di dalamnya mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya adalah hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan, dan aku menyembah hanya kepadamu ya Allah, hanya Engkau lah yang memberikan pertolongan. Jadi baca Fatihah. Fatihah dipegang atau bacakan Fatihah di dalam gelas satu ember. Satu ember juga boleh, satu gelas juga boleh. Diminumin, diusapin, dan itu menjadi dawa, menjadi obat. Al-Fatihah binti syifa, sebutin namanya wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW, Al-Fatihah. Insya Allah disembuhin. Coba langsung dipraktekkan ya, insya Allah disembuhkan. Amin ya Allah, semoga ibundanya segera sembuh ya. Amin ya Rabbal alamin. Allah, amin. Ada lagi nih dari Instagram hamba Allah nih. Mohon samarkan nama dan foto saya. Udah nggak ada kok. Mau titip doa buat bapak saya, moga dapat hidayah, biar nggak main togel terus. Amin ya Rabbal alamin. Togel tuh judi, Bib. Ya Allah. Judi itu haram. Enggak. Intinya siapapun mereka yang masih maksiat kepada Allah, masih berjudi, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk. Karena apa? Judi akan mendatangkan sebuah kemiskinan. Judi nggak akan ada orang kaya karena judi. Jadi kalau punya teman judi, deketin, ajak main, ya kan? Gimana caranya narik dia agar nggak judi. Tapi kalau nggak kuat, jadi main terakhir, jangan. Intinya gimana caranya biar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan berharap siapapun penonton di rumah, mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, teman-temannya terbebas daripada judi. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal gina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, sebutin namanya biar dia kasih hidayah ya Allah, ketakwaan, perlindungan, dan kekayaan ya Allah. Karena apa? Karena judi ini menyesatkan. Bahwasanya judi menghancurkan. Aduh. Bikin hancur. Bikin binasa. Aduh, nauzubillahi min zalik. Jangan sampai keluarga kita kena. Jangan sampai Innamal khamar wal maisir wal ansab ritsun min amali syaitan. Wal azlam. Jelas itu bahaya. Kita aminin ya, semoga doanya dikabulin sama Allah. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Senang banget Bib ya hari ini ya. Iya, Masya Allah. Doa. Yuk kita kembali ke tempat duduk Bib. Yuk. Jamaah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak Habib dan Mas Sony yang sudah membawain acara. Doain ya, artinya ini luar biasa lah. Dan dalam hal ini kita masih membahas nih, yang jamaah yang masih baru bergabung, kita bahas tentang surat terbuka istri buat suami. Nah, kalau misalnya kali ini surat terbukanya adalah si istri ngerasa ini kok suami sering nyakitin, tapi dia tidak KDRT. Nyakitin tanpa KDRT. Tanpa KDRT. Katanya ini ada sesuatu yang suami tuh bisa meremehkan hal-hal seperti ini. Bukan KDRT tapi bisa menyakiti istri. Ini maksudnya apa Ustadz Maulana? Baik.
Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan Amin. sampai kalau umur kami sampai masuk bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah, hari ini 11 Rajab 1444 Hijriah, berarti tinggal 49 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sangat membahagiakan buat istri, diwakilkan oleh Islam itu indah untuk menyampaikan curhatannya, sakit hatinya. Memang ada itu laki-laki tidak merasa kalau dia menyakiti istrinya. Aku tidak KDRT, aku tidak pernah pukul istriku, tapi tanpa disadari dia sudah menyakiti hati istrinya. Lewat apa? Kata-katanya. Kata-katanya. Tahu nggak kata-katanya? Kata-katanya ini yang maaf ya, menyinggung-nyinggung istri. Menyinggung-nyinggung, menyamanyamakan, memanggil dengan kata-kata yang tidak etis atau menghinakan istri. Sebenarnya itu sudah KDRT. Karena mohon maaf di siga taklid disebutkan tidak boleh memukul, bukan hanya pukulan tangan, tapi sebenarnya pukulan kata-kata. Tidak boleh tidak menyapa, itu sakit hati. 6 bulan tidak disapa. Ada apa ini? Apalagi 3 bulan tidak memberi nafkah. Ada apa ini? Apalagi 2 tahun tidak ada kabar. Ini bikin sakit hati. Ini KDRT sebenarnya. Kekerasan tapi tidak secara verbal. Tidak secara verbal. Secara verbal. Secara verbal tapi tidak fisik. Tidak fisik. Waduh. Secara verbal ya. Verbal. Ya itulah maksudnya. Secara verbal. Secara verbal. Ya itu. Dengan kata-kata apa? Menghina istri, membanding-bandingkan istri. Itu sebenarnya kelihatannya tidak KDRT, tapi itu kan menyakiti. Oh iya ya. Menyakiti, menghina. Ini mohon maaf, sosok suami itu harusnya berkata-kata lembut terhadap istri karena istri itu perasaannya peka. Perasaannya halus. Halus. Makhluk yang sangat halus. Iya. Bukan makhluk halus. Itu makhluk halus. Berarti menyakiti itu bukan hanya fisik. Bukan. Tapi kata-kata juga Itu ya. namanya menyakiti secara verbal. Verbal. Aduh, jangan sampai ya kita melakukan itu ya. Terima kasih Ustaz Maulana Iya. ya. Kadang hal itulah yang suami itu tidak menyadari gitu. Jadi bentuk menyakiti bukan hanya pakpok tapi itu juga bisa menyakiti. Ya. Bukan hanya lato-lato yang bisa menyakiti tangan. Tapi Kata-kata. Aku mau nanya sama Habib Usman. Habib Boleh. kan kayaknya selalu sweet ya sama istri. Begitu Masya juga Allah. sebaliknya gitu. Tapi istri suka protes nggak sih kalau misalnya Habib tuh suka lupa hari spesialnya sama istri gitu? Kan tadi dibilangin, perempuan itu makhluk yang sangat halus. Ketika kita kasar, bahaya. Iya. Ketika kita lupa, lebih bahaya lagi. Karena saking halusnya. Iya juga ya. Makanya lebih bahaya jangan sampai lupa gitu ya. Langsung tau si aja deh. Iya. Kapan masalahnya? Caranya gimana biar nggak lupa Bib? Kan itu juga namanya manusia. Ustaz Syahab, Mohon penjelasan, di Bib. akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Biar caranya nggak lupa, yang pertama adalah selalu berharap nih. Selalu berharap ya Allah, berikanlah aku ingatan agar apa? Agar aku nggak diomelin sama istri. Karena sebentar-bentar itu suami itu kalau di luarnya macan, di rumah jadi kucing. Wow. Kenapa? Karena kita harus mengelus-ngelus suami istrinya dengan kata-kata yang baik. Kan kucing kan kayak gitu. Iya, benar. Bukan jadi meong. Bukan Nah, meong. intinya gini. Ada sebuah cerita yang luar biasa. Seorang sahabatnya Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Yang beliau sholatnya rajin. Sampai-sampai melupakan istrinya. Sibuk dengan sholat malamnya, sibuk dengan puasanya, lupa terhadap istrinya. Maka Nabi SAW berkata, puasalah kamu. Dan berbukalah. Ada waktunya puasa, ada waktunya berbuka. Dan juga tidurlah kamu dan bangunlah. Ada kalanya kamu waktunya tidur, ada kalanya kamu bangun. Puasalah sebulan selama 3 hari. Karena sesungguhnya kebaikan itu memiliki 10 kali lipat daripada kewajiban yang kamu jalankan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dipahami. Dan kau juga mempunyai kewajiban terhadap siapa? Istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Dan juga kamu mempunyai kewajiban terhadap tamumu. Dan mereka mempunyai hak dan kewajibannya. Maka penuhilah hak-hak tersebut. Mana yang hadisnya ini adalah siapa orang yang memiliki seorang istri
yang mempunyai anak, yang mempunyai keluarga, dia harus bisa membaginya dengan waktu-waktu yang baik. Jangan kalian sibuk ibadah kepada Allah, melupakan kewajiban kamu terhadap istrimu. Sibuk melakukan ini, pekerjaan itu, dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan, Masya Allah, dia sibuk keluaran, pengen pulang ke rumah, malas ke rumah tetangganya dulu. Ke rumah tetangganya, baru pulangnya malam. Kan? Karena takut sampai rumah, gendong anak lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Inilah yang membawa kita mendatangkan sebuah malapetaka. Suami, istri, gimana caranya memenuhi kebaikannya dan kewajibannya? Harus apa? Harus saling mengerti dan memahami satu sama lainnya. Kalau sudah mawas diri, selamat. Tapi kalau sudah nggak mawas diri, cari-cari kesalahannya. Ini, itu, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW selalu memberikan yang terbaik buat istrinya. Sampai di rumahnya menghormatin. Puasa sampai rumah, istri nyiapin makanan jadi nggak puasa. Di rumah nggak ada makanan, jadi berpuasa. Sampai di rumah membersihkan tempat tidurnya, bermain bersama istrinya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan hadiah terhadap istrinya, bawa delima pulang, ya kan, saking sayangnya sama istri nih. Dari mana-mana nih bawa hadiah, dikasih sama istrinya. Di tetangganya minta atau orang lain minta, dikasih. Tapi berharap dapat 10 kali lipat dari Allah. Masya Allah. Sampai di rumah malaikat turun ngasih 10 kali lipat. Kalau dari Allah dikasih ganti 10. Jadi ngasih istri, kita dikasih lagi sama malaikat. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman. Betul. Jangan. Yang ngasih Allah, nggak malaikatnya langsung. Iya, yang ngasih Allah. Malaikat rahmat yang ngasih. Iya. Melalui orang juga. Oh, iya. Nggak malaikat yang turun. Iya udah. Ya Allah. Berarti apa yang kita kasih ke istri, insya Allah Allah akan ngasih lebih banyak lagi ke Betul. kita. Amin. Jangan takutlah sama istri, jangan pelit-pelit ya. Masya Allah. Berapa kali lipat? Banyak. Jamaah, aku mau kebanyakan pertanyaan nih dari jamaah nih. Siap-siap ya. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Izin bertanya Ustadz. Suami saya suka mabuk Ustadz. Setiap kali saya mengingatkan, dia bilang jangan banyak ceramah. Suatu saat dia akan berubah. Dan selama 11 tahun saya berumah tangga, selalu jawabannya itu yang saya dapat setiap mengingatkan suami. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mohon penjelasan, adakah doa atau amalan apa yang harus saya lakukan agar suami saya bisa berubah dan menjauhi hal haram tersebut? Karena saya menyayanginya dan dalam hati kecil saya selalu yakin suami pasti bisa berubah ke arah lebih baik. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Oke. Ini akan dijawab melalui tausiah oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan pertama yang paling utama, yang paling besar efek senjata ini adalah doa. Karena doa itu benar-benar adalah silahul mukmin, benar-benar adalah tameng, benar-benar adalah senjata bagi seorang yang beriman. Maka minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk suami. Seperti doa yang dibacakan tadi oleh guru kita Habib Utsman, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian doa yang kedua adalah Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan hatiku, dan ya Allah bolakkan hatinya suamiku yang belum mau menerima hidayahmu ya Allah. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menggerakkan hatinya, membuka hati daripada suami tadi. Dan yang kedua, setelah ibu doakan sebagai senjata terkuatnya, yang kedua berpasrah. Kenapa berpasrah? Karena seorang istri tidak bertanggung jawab atas suaminya. Kecuali yang melakukan kesalahan adalah istrinya, maka suami bertanggung jawab atas istri tersebut. Sang istri hanya bertanggung jawab mengingatkan saja. Mau 11 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun berumah tangga, jangan pernah menyerah untuk mengingatkan. Apalagi disertai dengan mengingatkan dengan rasa sayang, mengingatkan dengan rasa cinta. Saya masih cinta, saya masih sayang kepadanya, maka tetaplah bersabar dalam mengingatkan. Efeknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengingatkan. Apalagi seorang istri tugasnya hanya mengingatkan. Jangan pernah bermimpi bisa merubah seseorang. Jangan pernah bermimpi bisa memberi hidayah kepada seseorang. Tapi hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Yang dikasih hidayah sama Allah bahkan dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang disesatkan akan tersesat. Ya, maka ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia hanya meminta dan berpasrah atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersabar dalam mengingatkan. Kalau ditanyakan amalan bersabar itu apa? Amalannya atau doanya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Minta agar bisa senantiasa bersabar
bersabar tidak menyerah dalam mengingatkannya. Subhanallah. Yang keempat, kalaupun dia tidak mau, karena saya lihat di sini kalau dari jawabannya nanti akan berubah. Dia tahu kalau dia salah. Subhanallah. Maka nggak usah diingetin lagi kalau dia salah, tapi diingatkan bahwasanya seorang istrinya akan senantiasa menyayanginya bagaimanapun keadaannya, anak-anaknya senantiasa menyayanginya bagaimanapun keadaannya, dan juga berikan daripada nasihat-nasihat daripada orang-orang yang diseganinya. Kalau dia tidak peduli dengan perkataan istrinya, dia tidak peduli dengan perkataan anak-anaknya, maka berikan perkataan-perkataan tersebut dari orang-orang yang diseganinya. Boleh dari orang tuanya, boleh daripada guru-guru yang diseganinya mungkin, ataupun daripada ceramah-ceramah yang dia senangi mungkin. Maka berikan daripada hal-hal tersebut, dan ibu tetaplah bersabar, jangan pernah menyerah untuk mengingatkan. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Sama-sama, untuk Sony. penjelasannya. Dan jamaah yang ada di rumah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, tapi nanti ya, karena ada informasi menarik yang mau disampaikan sama Kak Fadli dan juga Ustadz Maulana. Kira-kira apa ya? Langsung aja kita lihat. Silakan Kak Fadli, silakan Ustadz Maulana.